Shalom, selamat pagi. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Selalu menyenangkan-Mu, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Beberapa hari ini saya diingatkan satu ayat yang kita sudah sering dengar ayat ini ya, Matius 4 ayat 4, ketika Yesus dicobai oleh iblis. Ya, waktu itu dia baru selesai puasa dan dia lapar. Kondisi dia memang betul lapar karena dia sudah 40 hari, 40 malam berpuasa. Dan iblis ya, penggoda itu berkata, jika engkau anak Allah, jadikanlah batu-batu ini menjadi roti. Ya. Tetapi Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, kata firman itu adalah rema. Rema artinya itu firman yang berbicara. Rema ini sifatnya individual ya, buat seseorang, mungkin pada saat itu tidak berlaku buat orang lain ya. Firman itu berbicara spesifik kepada seseorang atau kepada beberapa orang tertentu pada saat tertentu. Itu rema ya. Dan rema itu membutuhkan tanggapan dari kita. Kita mau terima enggak itu ya? Kita mau percaya apa enggak? Kalau kita terima, kita percaya, maka dari rema itu muncul iman, ya. Nah, iman itu membutuhkan tindakan, ya. Seringkali sebelum kita bertindak, maka ketika kita putuskan untuk percaya, maka kita berkata-kata, ya, kita ngomong, oke, aku percaya, ya. Perkataan itu mengkonfirmasi apa yang ada dalam hati kita. Lalu tindakan kita akan mengikuti.
Karena surat Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Nah, iman itulah yang akan meraih setiap anugerah yang Tuhan sudah berikan. Kita baca di Efesus 2 ayat 8 dan 9, dikatakan di situ bahwa sebab karena kasih karunia atau anugerah kamu telah diselamatkan oleh iman. Ya, ada dua hal itu. Kita diselamatkan lewat anugerah, ya, atau oleh anugerah lewat iman. Nah, anugerah itu yang Tuhan berikan, pekerjaan yang Tuhan lakukan. Kita baca di Yohanes 1, dari kepenuhan Yesus dalam hidup kita, kita menerima anugerah demi anugerah. Ya, banyak sekali. Anugerah itu sudah tersedia. Di kitab Ibrani juga dikatakan, marilah kita dengan penuh keberanian masuk ke dalam ruang tahta kasih karunia atau ruang anugerah. Nah, sudah tersedia, tapi untuk bisa menikmatinya diperlukan uluran tangan iman. Ya, diperlukan dari pihak kita itu iman. Nah, iman sendiri itu muncul ketika Tuhan berbicara, atau ada firman logos yang tiba-tiba menjadi rema. Jadi tentunya butuh Roh Kudus, ya, atau dari Tuhan yang berbicara kepada kita. Nah, pada waktu dia berbicara, pada waktu firman itu menjadi rema, maka diperlukan reaksi kita. Waktu kita putuskan untuk percaya, kita terima itu, ya, dengan hati orang percaya, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Lalu kita deklarasikan sesuatu yang memang kita putuskan untuk percaya, ya. Ada lagunya kan, ya, aku percaya Tuhanku ajaib, ya. Ya, itu keputusan, ya, kita katakan itu. Kemudian tindakan kita selanjutnya itu mengikuti iman, ya, sejalan dengan iman kita, ya. Nah, kita perlu belajar itu dalam tindakan, ya, supaya nggak kontradiktif, ya, antara yang kita percaya dengan tindakan kita. Nah, kembali ke Matius 4 ayat 4, dikatakan di situ, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman, dari setiap rema. Jadi sebenarnya tidak cukup kalau kita hanya baca atau dengar firman Tuhan dalam bentuk logos, ya. Tapi ya tetap perlu juga logos itu, karena itu membentuk cara berpikir kita, ya, pengetahuan kita. Tapi power itu terjadi, ya, kita alami ketika ada firman rema. Mujizat itu terjadi ketika ada firman rema, ketika Tuhan berbicara. Nah, kalau dikatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap rema yang keluar dari mulut Allah, artinya kalau setiap hari kita perlu makan roti, ya, makan nasi, ya, makan bakmi dan sebagainya, maka setiap hari kita juga perlu rema. Dari mana kita peroleh rema itu? Lewat persekutuan kita dengan Tuhan. Kita bangun pagi, kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita teduh, kita baca firman Tuhan, atau kita dengar firman Tuhan, ya. Mungkin kita dengar dari YouTube. Tapi setelah itu secara pribadi kita perlu renungkan, perlu camkan. Kalau kita ingat Mazmur 1 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, bagaimana dia bisa berhasil? Karena dia mendengar firman, dia merenungkan firman. Kata merenungkan firman itu, di dalamnya itu ada konotasi, ada arti untuk bergumam, ya, atau mengucapkan, ya, berkata-kata kepada diri sendiri. Itu seperti sapi yang memamah biak, ya. Dia sudah pernah dengar, ya. Nah, dalam hal ini kalau sapi itu dia makan, ya, dia kunyah, dia telan. Sudah ditelan, dia keluarin lagi, dia kunyah lagi. Nah, itu memamah biak seperti itu. Jadi kalau kita sudah pernah dengar firman, termasuk misalnya pagi hari ini kita dengar, ya, 1-2 ayat,
Lalu ketika kita berangkat bekerja misalnya atau dalam aktivitas sehari-hari, kita renungkan lagi, ya. Biasanya karena Tuhan itu selalu hendak mengajar dan menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh, biasanya Dia akan ingatkan 1-2 ayat untuk kita renungkan. Kalau saya paling sering dalam bentuk lagu, paling sering itu ya. Saya ketika ada nyanyian di hati saya nyanyikan aja ya. Jadi muncul satu lagu ya, misalnya ku kagum hormat akan engkau, ya saya nyanyikan itu aja ya. Dan memang itu pernyataan iman saya bahwa saya kagum akan Tuhan. Dan seringkali kalau saya nyanyikan itu, entah itu di kamar mandi misalnya ya, atau itu lagu muncul di dalam pikiran saya, terus saya suarakan, maka saya merasakan iman saya itu seperti naik, ada kekaguman akan Tuhan. Dan biasanya ya dari pengalaman yang sudah itu akan berhubungan dengan sesuatu yang terjadi di depan saya yang membuat saya tuh kagum akan Dia ya. Jadi itu yang namanya bersekutu dengan Tuhan. Sangat simpel sekali ya. Tidak salah tentu kita belajar, ikut seminar, ya baca, dengar, itu betul ya, nggak salah. Tapi kalau kita belajar, kita dengar firman logos saja, itu hanya memenuhi pikiran kita sebagai pengetahuan. Ya, misalnya begini ya, kalau biasanya yang suka rame itu adalah acara mengenai akhir zaman ya. Itu bagus ya, saya juga suka ya, walaupun nggak terlalu rutin ya, memperhatikan tentang akhir zaman itu seperti apa ya. Tapi kalau kita hanya sampai di pengetahuan, kita hanya mungkin seperti orang Farisi ya, tahu banyak tapi aplikasinya apa buat kita, daily affairs-nya itu apa ya, yang spesifik ya buat kita. Sekali lagi ya, tidak salah kita belajar tentang banyak hal tentang akhir zaman, walaupun kalau teman-teman yang pernah ikuti ya, saya sejaknya dari tahun 80-an lah ya, itu tafsiran ya berubah terus ya. Karena memang kita kan bertumbuh ya. Jadi misalnya tentang kitab Daniel ya, dulu pernah ada menafsirkan itu masyarakat ekonomi Eropa yang bangkit. Kemudian ada yang menafsirkan antikris dulu Hitler ya. Lalu macam-macam ya. Berubah-ubah karena memang pengetahuan kita terbatas ya. Tidak salah ya untuk belajar itu. Tapi poinnya adalah kembali ke Matius 4 ayat 4. Kita hidup itu bukan, yang kita perlukan itu bukan hanya logos, tapi rema. Rema itu menyangkut hubungan kita dengan Tuhan. Kita mengerti suaranya, kita menangkap suaranya. Ya, apa yang Dia ingin sampaikan kepada kita. Saya ingat ada satu buku ditulis oleh seorang hamba Tuhan ya, yang banyak dipakai dalam soal teaching. Dia sudah bersama Tuhan ya. Dan dia cerita begini, ini hamba Tuhan tidak buat gereja, dia dari dataran Cina. Dia bilang begini, ada 4 langkah dalam doa ya. Yang pertama, Tuhan itu punya kehendak. Tuhan yang punya rencana, punya plan. Lalu yang kedua, orang yang bergaul dengan Tuhan akan dikasih tahu apa rencana Tuhan itu ya. Jadi dengan kata lain, Tuhan berbicara kepada dia. Tapi saya percaya sebenarnya Tuhan mau berbicara kepada banyak orang, malah mungkin kepada semua orang. Tapi masalahnya berapa yang mau mendengar Dia berbicara? Berapa yang mau menyendengkan telinganya untuk mendengar Dia berbicara? Nah, ketika Tuhan berbicara, ya, jadi orang yang menangkap ini mengerti kehendak Tuhan itu apa. Lalu orang ini mendoakan kehendak Tuhan itu. Ya, itu langkah ketiga. Ya. Dan langkah keempat adalah Tuhan menjawab doa yang dinaikkan orang tersebut yang memang sesuai dengan kehendaknya. Nah, jadi 4 langkah ya. Yang pertama, Tuhan yang punya rencana. Ya, jadi semuanya itu diawali dengan Tuhan. Ya, Dia yang memulai, kita perlu ingat itu. Ya, itu sebabnya dikatakan di kitab Amsal, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Artinya kita mungkin punya plan banyak hal ya, tapi ternyata itu bukan yang Tuhan sediakan ya di surga gitu.
Makanya kalau kita ingat ya doa Bapa kami, kan dikatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya kita mendoakan rencana Tuhan, kehendak Tuhan yang sudah ada itu. Nah, untuk itu ya kita perlu bergaul dengan Tuhan. Kita perlu membangun persekutuan dengan Dia. Kita perlu mendengar rema ya dari Dia. Nah, waktu kita dapat rema itu, kita putuskan percaya, lalu kita deklarasikan, lalu kita lakukan seperti yang Dia katakan. Dan hasilnya itu sangat-sangat luar biasa ya. Rema itu perlu ditanggapi dengan ketaatan dan ketepatan. Saya ambil contoh ya, misalnya begini. Di Lukas 5, waktu itu kalau kita baca dari ayat 1 ya, Simon dan teman-temannya sudah semalaman kerja keras cari ikan, gak ada hasilnya. Lalu mereka mencuci jalannya. Lalu Yesus lewat dan Yesus pinjam perahu Simon. Kemudian dia gunakan perahu Simon itu untuk mengajar orang banyak. Nah, waktu dia mengajar orang banyak, mengajar firman, itu firman logos. Simon juga dengar firman logos itu. Sama seperti kita ke gereja, kita dengar firman, ya, kita belajar bagaimana menyenangkan Tuhan, kita belajar prinsip-prinsip ya. Tapi kemudian ada firman rema yang spesifik berbicara kepada Simon. Tuhan bilang begini, sekarang bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu. Nah, itu firman rema, itu dikatakan hanya kepada Simon. Jadi perlu Simon yang mengambil sikap, mau percaya apa enggak. Ketika dia putuskan percaya, walaupun awalnya dibilang, Guru, telah sepanjang malam kami kerja keras, gak ada hasilnya. Tapi karena engkau yang mengatakannya, aku mau melakukannya juga. Jadi dia memutuskan untuk percaya, lalu dia taat, dia lakukan. Nah, itu butuh waktu untuk mendorong perahu itu ke tempat yang dalam. Ke tempat di mana sebelumnya mereka sudah cari semalaman gak ada hasilnya. Itu kan sebenarnya secara logika ya orang bodoh gitu. Ya, pernah renungkan nggak itu? Kalau Tuhan perintahkan sesuatu memang kadang-kadang aneh gitu, nggak masuk akal. Nah, itu jangan berdalih-dalih, jangan argue ya, gitu, berdebat gitu ya. Oh, tapi begini ya, taat aja, lakukan selama itu bisa dilakukan, ya melakukan lah ya. Jadi waktu dia tebarkan, ikan itu tiba-tiba banyak dan jalannya mulai koyak. Nah, kenapa itu koyak? Karena sebenarnya Tuhan memerintahkan itu bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jala-jalamu. Jadi banyak jala sebenarnya yang harus ditebarkan. Tapi karena sudah semalaman kerja keras, logikanya Simon ini kontradiktif ya. Apa artinya menentang gitu. Udah kerja keras semalaman gak ada hasilnya gitu. Tapi kan dia nyuruh ini, aduh ya. Gimana ya? Oke, taatlah, tapi satu aja. Jadi dalam bahasa Inggris itu jelas ya, King James ya. Dia bilang begini, karena engkau yang menyuruhnya, oke lah, aku akan tebarkan satu jala. Ya. Artinya ya, nurutlah gitu. Tapi tidak sepenuhnya. Taatnya sebagian. Itu sebabnya jalannya mulai koyak. Ya. Diperintahkan banyak jala, hanya ditebarkan satu jala. Makanya koyak. Masih untung ikannya didapat. Ya, coba nggak didapat ya. Saya ingat dulu, ini berkesan sekali ya pengalaman ini. Mungkin sebagian sudah pernah dengar. Dulu di dalam satu gereja kami buat acara ya. Acara namanya T-Walk ya, jalan-jalan di kebun teh di daerah Puncak. Panitia sudah sebar flyer, ya satu flyer itu kan kalau dicetak satu rim kan 500 ya. Bayangkan itu 500, mungkin saya nggak tahu berapa rim dicetaknya, apakah 1000 ya. Pokoknya disebarkan kemana-mana. Lalu ketika kami rapat hari Sabtu, ya, tinggal Minggu, Senin, Selasa, Rabu, tinggal 4 hari ya. Hari Rabunya itu acaranya akan dilangsungkan. Targetnya tuh 400 peserta. Tapi waktu hari Sabtu kami rapat, baru ada 40 orang terkumpul. Ya. Masih jauh. Nah, waktu selesai rapat itu hari Sabtu sore, saya cuma tergerak, ada dorongan di hati. Ayo buat doa semalaman di puncak. Dan ajak ketua panitia sama satu orang lagi. Itu aja ya. Saya kasih tahu dan ketua panitia karena dia berpikir, aduh ini apalagi yang bisa kita lakukan. Ya udah doa semalaman. Lalu ada yang bilang, kenapa mesti di puncak? Kan di Jakarta aja bisa. Di Kelapa Gading ada rumah kosong.
Tapi saya waktu itu goyah juga ya, kenapa mesti di puncak ya? Tapi dorongan saya seperti itu ya. Nah, lalu ketua panitia bilang kalau Tuhan suruh di puncak ya kita nurut aja lah ya. Jadilah selesai rapat ya, kita pulang bubar, janjian jam 9 malam saya jemput teman-teman di McDonald Sarina. Lalu akhirnya kalau nggak salah kami berempat ya pergi ya. Sebenarnya ada satu yang harusnya nggak pergi tapi dia mau ikut ya nggak apa-apa. Terus kita pergi dan ke rumah teman dulu, ambil kunci villa ya di daerah Kelapa Gading. Ya, jam 11 malam baru kami berangkat ke puncak. Itu hari Sabtu ya. Waktu itu masih bisa naik sih, ya belum ada dua arah, satu arah. Pokoknya kita bisa naik lah waktu itu. Jam 11 malam sampai di villa itu jam 1 pagi. Ngantuk, capek ya, karena saya waktu itu kerja hari Sabtu. Ya kalau pakai logika sih ngapain ya? Doa di sini aja, kenapa mesti repot-repot ya? Tapi itu yang namanya rema. Rema itu butuh ketaatan dan butuh kita itu konsisten ya dengan apa yang kita dapat dari Tuhan itu kita lakukan. Jadi jam 1 pagi sampai di villa udah capek ya. Ya udah, masa mau tidur langsung nyanyi ya. Saya ambil gitar, capek sekali. Saya udah mau tutup itu sekitar jam 4 ya, udah nggak naik suasana. Teman saya ada 1-2 orang tertidur. Tapi kira-kira jam 4 itu ya, ada ketua panitia, ini pria ya, dapat vision. Dia bilang, teman-teman saya melihat Tuhan Yesus tersenyum pada kita. Waduh, saya senang sekali ya. Itu suasana langsung naik ya, jam 4, semua sampai 4:30 karena harus tidur ya, capek banget. Ya, sampai 4:30 tidur, jam 5 bangun lagi karena itu hari Minggu. Nah, sebagian teman tuh akan perlu ke gereja pelayanan ya. Lalu saya drive ya. Itu dari hari Sabtu ke kantor, lalu rapat, lalu jemput teman, bawa drive ke puncak, pimpin penyembahan ya, doa, pakai gitar, lalu tidur setengah jam, turun lagi ke bawah drive. Jadi waktu di Jagorawi itu teman-teman sudah ketiduran ya di dalam mobil ya. Saya pun juga sebenarnya 1-2 kali sempat tertidur ya, tapi Tuhan jagai sehingga aman ya. Selamat sampai di Jakarta, saya drop teman-teman di beberapa tempat, lalu saya pulang ke tempat kos saya, waktu itu belum menikah ya. Saya tidur, itu hari Minggu pagi, lalu saya ibadah Minggu sore. Dan saya tanya, berapa jumlah peserta yang daftar? Dari 40 meningkat 250 ya, hanya dalam waktu sekian jam. Itu hari Minggu, ya Senin nambah lagi, Selasa nambah lagi, dan Rabu kami book 10 bus, semuanya terbayar total, dan kami surplus panitia ya. Nah, itu contoh bagaimana mendapatkan rema, perintah spesifik dari Tuhan, lalu keputusan mau percaya apa tidak itu ada pada kita, lalu kita lakukan seperti yang Dia perintahkan. Maka mukjizat terjadi ya. Kita ini Tuhan sediakan banyak hal ya. Kita perlu belajar untuk setiap keputusan itu kita doakan. Ya, nggak usah spesifik langsung 2 puasa misalnya, nyepi ya, 1 bulan. Kadang-kadang ada yang perlu seperti itu. Tapi artinya kalau kita sudah terbiasa ya untuk membangun hubungan dengan Tuhan, kita ngerti ketika Dia bicara. Ya. Kalau kita baca pencobaan Tuhan Yesus itu kan Dia baru habis selesai puasa, Dia lapar. Kan wajar aja Dia makan. Apalagi iblis bilang jadikan batu-batu ini menjadi roti, kan wajar aja. Tapi Dia belajar tidak bergerak atas saran iblis atau tekanan keadaan, tapi Dia bergerak berdasarkan rema. Ya, bapaknya suruh apa lewat Roh Kudus, itu yang Dia pegang. Nah, itu membuat kehidupan rohani kita akan semakin tajam ya. Ya, kemarin dulu saya baru ingat ada satu kutipan ya di Facebook. Bunyinya kayak begini ya. Kita hidup di zaman serba maju, modern, sehingga kelihatannya semua tuh kita tuh tergantung sama teknologi dan semua bisa diatur. Tapi ini penulis yang katakan hamba Tuhan ini bilang begini, tapi kehidupan Kristen itu justru semakin hari membuat kita tergantung sama Tuhan, bukan pada satu sistem. Sistem itu termasuk di gereja itu dibuat supaya jalan ya, supaya teratur. Tapi kehidupan itu, ya, life itu muncul karena hubungan kita dengan Tuhan, ya, karena rema.
Jadi ketika urapan bekerja itu bukan karena lagunya lagu ini, chordnya seperti ini, dirancang seperti itu, bukan. Tapi karena tuntunan dari Tuhan. Ya, ayo belajar bangun hubungan dengan Tuhan setiap hari. Amin.